Kenapa sih Umi Iya. brand ambasadornya Batresia Herbal tuh harus artis? Umi nggak mau pakai Andi gitu, nggak mau. Bang Andi mau jadi brand ambassador Patricia. Bang Nah, Andi tahu jadi, saya dari mana? wah, Bang Andi pertama tahu saya dari mana? kalau Andi nggak sampai tahu tuh kebangetan nih. Omset miliar tanpa modal. Sebetulnya mungkin kalau bisa dikatakan pepatahnya the power of kepepet awalnya. Tapi alhamdulillah kebetulan saat itu saya bersebelahan dengan warnet. Jadi saya mendapatkan kuota internet dari situ, dari Catherine, sebelah gitu. di tahun keberapa Umi pegang uang miliaran saat itu? Gimana awalnya teh gitu? Kok bisa sampai 1 miliaran? Dulunya nggak punya modal, hidup di kontrakan, bisa makan aja udah bagus gitu. Gimana awalnya? Hai, balik lagi masih bareng gua Andi. Kali ini gua akan ajak kalian untuk berbincang-bincang mendengarkan kisah dari Umi Fatimah Az-Zahra. Kita udah langsung tersambung dengan Umi, langsung aja aku kenalkan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat Umi ya? apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia juga segera sehat-sehat. Kalau yang sekarang sakit dan yang saat ini sedang sehat, mudah-mudahan tidak terpapar COVID dan mudah-mudahan COVID segera pergi ya. Amin, Sehingga amin, amin ya rabbal alamin. kembali normal. Umi, kita ngobrol santai ya Umi, sharing ya. Aku tuh Oke, betul-betul siap Bang Andi. apa ya? Pengen banget ngobrol sama Umi karena aku tahu betapa Umi itu amazing banget lah buat aku. Ini aku gagal fokus sama kacamata Umi nih. Iya, Kacamatanya ceritanya pakai pinky-pinky gitu ya. kacamata ya, yang rada gaul dikit. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal mungkin aku akan perkenalkan. Jadi saat ini Andi sedang meeting Zoom dengan Umi Fatimah Az-Zahra yang mana beliau adalah seorang pemilik dari Batresia Herbal. Betul ya Umi? Bang Nah, Andi tahu jadi saya dari mana? wah, Bang Andi pertama tahu saya dari mana? kalau Andi nggak sampai tahu Umi itu kebangetan Mi. Karena Oh Umi gitu kan ya. ada di mana-mana ya kan? Amin. Iya. Memang pas lah gitu maksudnya kan Umi kan bergerak bisnisnya itu bergerak di apa dunia kecantikan. Memang betul Umi cantik ternyata ya. Aku belum pangling nih Amin, kalau ketemu amin. aslinya nih pasti. Amin. Amin. Perempuan cantik ya, kalau kalau Oh ganteng iya, berarti. kalau Andi kalau dibilang cantik juga bingung ya Mi ya. Boleh. Iya. Tapi Andi cantik nih Umi kalau dipakai hijab. Boleh sedikit ya. Poles dikit udah pangling pasti Umi. Manggilnya bukan Apalagi Andi sekarang lagi, banyak Andini pasti aplikasi. manggilnya. Kalau siang Andi, Iya. kalau malam Andini. Oke, lanjut Bang Andi, gimana? Iya iya iya. Umi, aku tuh tertarik sebetulnya pengen narik ke belakang sebentar betapa struggle-nya Umi Fas pada saat itu sebelum mungkin karena banyak orang kan yang kenal Umi itu sekarang sudah suksesnya aja gitu. Nah, aku pengen bukan untuk mendramatisir obrolan kita, tapi aku pengen tahu mungkin Umi juga bisa share betapa struggle-nya Umi pada saat itu sebelum orang-orang taunya itu sekarang Umi ada di atas gitu ya. Maksudnya dengan kesuksesan Umi lah gitu. Karena aku pernah dengar juga Umi pernah tinggal di Lampung ya, Mi? Iya, SMP di Lampung, SMP di di apa Kota Lampung. Bumi? Iya, Berapa di lama Panti Mi saat Asuhan itu? Islam. Kurang lebih 2 tahun, dua Dua tahun kurang. tahun. Masih ingat Iya, nggak Umi daerahnya apa waktu itu di Lampung? Kota Bumi ada deket Cempaka gitu. Saya nggak begitu hafal, tapi ingatnya Oh, Kota Buminya aja. Kota Bumi, Lampung Utara. Iya, Lampung Utara. Betul betul. Waktu Apa itu ya? ikut Nama siapa Umi? Banjarwangi, Banjarwangi. Nama kampungnya kalau nggak salah Banjarwangi. Oh, Banjarwangi. Iya, iya, iya. Itu masih di daerah Lampung Utara itu, Umi. Kota Pernah Bumi tahu ya. ya? Mm-mm. Jadi saat itu Umi pernah tinggal di Lampung, terus move lagi ke balik kampung lagi ke itu ya, ke Tangerang ya? Iya, dari ya kembali ke Rangkas Bitung, Mm-mm. sekolah lagi di panti asuhan lagi di Sajira, di apa Sebentar, namanya? panti asuhan Umi.
Iya, saya dari di Lampung Panti Asuhan Nurul Islam, di Oke. Tajira juga Panti Asuhan Al Hasanah. Kemudian lulus dari situ juga ke Panti Asuhan lagi, pesantren khusus yatim Asyafi'iyah. Jadi ini Oke. adalah buah cinta dari banyak dermawan Mm-mm. yang uh, berdonasi di panti asuhan. Ini salah satunya gitu. Jadi saya adalah buah cinta mereka semua. Oke, Kasih semoga sayang teman-teman mereka. Umi yang waktu itu seperjuangan di panti masih ingat sama Umi, dan mungkin dengan video ini mereka juga titip doa lah untuk kesehatan kita semua gitu ya. Amin amin ya. Amin. Umi masih sering berhubungan dengan mereka, komunikasi gitu masih sama teman-teman di panti mungkin. Masih masih cukup intens dengan beberapa panti asuhan yang sebelumnya pernah. Jadi kita alumni juga ada semacam apa namanya kumpulan Mm-mm. bentuk kepedulian kita kepada alma mater kita gitu. Iya, 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 iya. Jadi kadang-kadang kumpul-kumpul juga dengan yang sekarang di sana memberi motivasi bagaimana supaya mereka yang saat ini mungkin tidak terbayang ya Mm-mm. bagaimana masa depan mereka, tapi di panti asuhan itulah saya dulu merajut mimpi, Iya, iya, iya. bagaimana suatu hari saya ingin menjadi pengusaha besar, menjadi Mm-mm. seperti mereka-mereka yang saat itu mengasihi kami gitu ya, peduli kepada kaum kecil, kaum duafa, anak-anak kecil yang tidak memiliki orang tua dan butuh untuk melanjutkan pendidikannya dan sebagainya. Iya, iya, iya. Jadi di tempat itulah gitu, saat itu saya seorang anak kecil yang orang kampung, lugu, ya dan sebagainya. Ternyata mimpi-mimpi yang disulam saat itu menjadi awal uh, yang saat ini mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai suatu kesuksesan gitu ya. Iya, confirm sih Mi. Jadi apa yang Bumi dapatkan sekarang itu memang tidak lepas dari betapa mungkin didikan Umi pada saat itulah, betapa struggle-nya gitu ya. Karena sungguh-sungguh ya Mi ya. Uh, iya betul, sungguh-sungguh dan saat itu saya punya tanggung jawab gitu. Saya punya Oke. tanggung jawab. Ibu saya memiliki 6 orang anak, adik-adik saya masih kecil, jadi saya berpikir bagaimana supaya awalnya Hmm. adalah rasa tanggung jawab kepada keluarga. Bagaimana saya bisa membantu ibu saya meringankan bebannya sehingga saya bisa membantu adik-adik bisa sekolah, bisa sampai kuliah dan sebagainya. Nah, Mm-mm. setelah punya kemampuan lebih besar, tapi mimpinya dari dulu ingin punya panti asuhan, ingin punya pesantren, ingin punya pabrik besar, ingin punya Mm-mm. segala macam gitu ya mimpinya. Cuma langkahnya dimulai dari saya ingin berbuat sesuatu untuk keluarga gitu. Setelah keluarga bisa dikatakan tercukupi, mulai lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Bagaimana saya ingin berperan untuk perekonomian umat, untuk negara ini dan sebagainya. Amin, Seperti amin. itu. Mulia sekali sih Umi. Jadi ini Amin. sebelum kita bahas omset miliar tanpa modal, aku sih sebetulnya pengen share bahwa memang untuk sukses itu kan tidak mudah, dan ini contohnya dari Umi juga. Aku sih kaget juga ternyata Umi pernah tinggal di panti juga, terus memulai bisnis itu ya. Umi pernah pernah kerja juga gitu kan, artinya tidak langsung untuk jadi pengusaha kan pada saat itu. Ya, betul. Awalnya Mm-mm. jadi karyawan, jadi guru, jadi karyawan pabrik pernah, jadi agen asuransi pernah, Mm-mm. tapi paling lama jadi guru. Jadi guru itu Guru Pak apa dari nih? TK, SD, SMP, SMA, SMK di kampus semuanya pernah. Jadi Ditelan semua. Selamat malam Ibu Guru. Wah, memang memang Umi the best ya emang. di KTP masih ininya masih guru. Apa namanya? Profesi ya. Sampai saat Pekerjaan ini. guru. Sampai saat ini masih guru. Oh, Umi masih ngajar Karena sampai saat ini. enggak, maksudnya di KTP-nya masih guru. Oh, di KTP-nya masih profesinya sebagai guru. Sebagai guru. Itu paling lama, profesi paling lama saya geluti. Berapa tahun ya? Lebih dari 10 tahun mungkin. TK, Oke. SD, SMP, SMK, semuanya sudah. Sampai di kampus pernah. Jadi semuanya
tahu rasanya bagaimana berhadapan dengan murid-murid dari usia terkecil Mm-mm. sampai dewasa gitu ya. Ya, 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 ya. Setelah di dunia pendidikan baru mulai merambah ke dunia bisnis, dunia apa namanya, ya bisa dikatakan produksi bisnis. Mm-mm. Berbagai macam bisnis juga dijalanin. Sampai saya pernah bikin sabun cuci piring, sabun colek. Buat sendiri. Iya, produksi yang paling berat yang pernah saya alamin adalah produksi sabun colek. Wow. Sabun colek itu uh, berat sekali, capek sekali, tapi marginnya tipis sekali. Oke. Naomi, yang aku tahu, ini sebelumnya aku memuji dulu nih. Jadi nama Fatimah Az-Zahra itu yang aku tahu adalah nama anak bungsu Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah ya kalau nggak salah ya. Betul, anak bungsunya dari Siti Khadijah. Iya, keren. Nah terus aku pengen bahas, kita mulai masuk ke bisnisnya deh. Omset miliar tanpa modal. Yang bukunya laris terjual pada tahun 2016, betul? Betul, alhamdulillah langsung habis di bulan itu juga saat launching ya. Luar biasa. Umi, sebelum kita lari ke Batrisya, memang Umi kan waktu itu aku tahu lah kegemaran Umi itu baca, sukanya baca, nulis gitu ya. Apa ilmunya pada saat sebelum Batrisya lahir kan Umi pernah memproduksi VCO. Setelah Batrisya, sebentar. Mm-mm. Kita ini saya perlu pisahkan dulu ya, karena Oke, tadi kalimat sebelum Batrisya lahir saya memproduksi VCO. Jadi saya harus klarifikasi dulu ya. oke, Batrisya itu adalah nama putri saya. betul, Jadi ketika tadi Batrisya lahir, saya langsung teringatnya kelahiran putri saya. Padahal mungkin yang dimaksud adalah perusahaan Batrisya ya. betul. Betul? Produk Batrisya herbalnya maksud aku. Iya, betul. Mm-mm. Jadi Batrisya itu diambil dari nama putri saya yang saat itu sudah lahir. Nah, ketika saya membuat atau memproduksi VCO, itu sudah dikasih nama Batrisya VCO. Seperti itu, Bang Andi. Oh gitu. Itu pada tahun 2010 ya Mi startnya Mi? 2011-an sih. 2011-an. 2011-an ya. Nah Kalau ini kita kalau 2010 itu mulai mempelajarinya. Mulai eksperimen lah mulai ya. mempelajari mulai trial and error gitu. Mm-mm. 2011 mulai menghasilkan VCO, 2012 baru mulai masuk ke dunia skincare. Oke. Seperti itu. Dan langsung waktu itu diberi nama langsung Batrisya. Langsung Batrisya. Oke. Gitu. Nah Mi, kita kalau bicara bisnis kecantikan yang mana Umi kan masih herbal gitulah ya. Apa yang ngebuat Umi pada saat itu kita coba pakai herbal deh gitu karena kan sorry yang non herbal kan sekarang tuh udah banyak nih dan lebih dilirik sih sebetulnya sama orang-orang mungkin ya karena kan lebih instan gitu karena kan kalau herbal kan pasti butuh proses. Apa yang membuat Batrisya Herbal tetap eksis sampai detik ini dan kenapa Umi milih pakai cara herbal? Ya. Sebetulnya mungkin kalau bisa dikatakan pepatahnya the power of kepepet awalnya. The power Oke. of kepepet. Jadi awalnya karena memang tidak punya kemampuan untuk ke rumah sakit gitu, Mm-mm. tidak ada kemampuan untuk dunia medis yang biayanya pasti sangat tinggi kan. Mm-mm. Akhirnya bagaimana caranya supaya pada saat itu saya pernah cerita di buku saya bahwa awalnya adalah saya sakit Oke. gitu. Saya sakit yang menurut diagnosa dokter ini harus dioperasi dan sebagainya. Mm-mm. Biayanya tinggi. Sedangkan jangankan untuk operasi, saya sendiri saat itu tinggal di kontrakan sebagai kontraktor, tinggal di kontrakan dengan kondisi yang sangat serba kekurangan Mm-mm. gitu. Bisa makan sehari 2 kali 3 kali itu sudah alhamdulillah sekali. Jadi boro-boro untuk operasi. Tapi alhamdulillah kebetulan saat itu saya bersebelahan dengan warnet. Jadi saya mendapatkan kuota internet dari situ, dari Catering. sebelah gitu. Uh, Bayar sih, Oh banyak. bayar bulanan. Iya, bayar bulanan. Oke. Tapi itu untuk harian ya.
Artinya itu awalnya tidak sengaja untuk bisnis. Makanya saya katakan bahwa bisnis ini tanpa modal, atau kadang-kadang saya katakan nyaris tanpa modal. Tapi ketika saya bilang tanpa modal, ya karena kuota internet yang saya bukan kuota ya, itu namanya kuota juga bukan? Internet yang saya gunakan adalah sesuatu yang saya gunakan sehari-hari, tidak khusus untuk usaha awalnya, gitu. Maka saya, ya. Kemudian pada saat saya terdiagnosis penyakit yang saya harus operasi dan sebagainya, saya googling. Jadi guru saya adalah Mbah Google. Saya googling, mencari jenis-jenis herbal yang bisa mengobati penyakit saya. Kemudian saya coba ngobrol dengan beberapa herbalis dan sebagainya, sampai saya baca jurnal-jurnal tentang herbal itu. Pokoknya siang malam saya belajar gitu dari internet. Akhirnya saya dapatkan beberapa racikan yang ternyata alhamdulillah Allah berikan kesembuhan melalui herbal-herbal tersebut. Oke. Jadi sesuatu yang seperti mustahil gitu kan, penyakit berat kok bisa sembuh dengan herbal, tapi nyata alhamdulillah sembuh. Beberapa bulan kemudian saya periksa, kondisinya sudah dinyatakan benar-benar sehat. Nah kemudian setelah saya sembuh, saya ceritakan kesembuhan itu di berbagai media online. Kalau dulu zamannya Agromaret, Agromania dan sebagainya. Gitu. Sudah ada Facebook juga, Yahoo Answer dan sebagainya. Saya ceritakan karena saya ingin banyak orang mengetahui bahwa herbal-herbal ini beneran ngefek loh, gitu. Beneran bisa memberikan pengaruh baik, dan saya ini adalah bukti bisa sembuh tanpa harus menjalani perawatan medis dan sebagainya, gitu. Oke. Jadi jangan terlalu menyepelekan herbal lah gitu kira-kira ya. Dan herbal itu mudah didapat. Seperti contohnya yang mudah didapat itu daun binahong, ada di pinggir-pinggir sawah ya kan? Iya. Gitu. Ya. Kelapa juga banyak di mana-mana gitu. Betul. Ya akhirnya saya menyuarakan kepada masyarakat supaya menggunakan herbal gitu. Bisa didapat di mana aja. Nah, karena sharing saya itu, saya meninggalkan nomor HP. Siapa tahu ada yang butuh bantuan, di tempat saya ada jenis-jenis tanaman, daun-daunan dan sebagainya yang mungkin di tempat lain nggak ada gitu kan. Saya contohnya juga ketika mengalami biduran, saya menggunakan daun bangle, daun panglai. Ternyata di tempat lain banyak yang nggak punya, akhirnya minta bantuan, nelpon ke saya mau dong dicarikan daun ini. Jadi gitu awalnya Bang Andi. Jadi semuanya memang serba herbal ya? Serba herbal, daun-daunan, minyak-minyakan dan sebagainya. Terus terlintas di pikiran untuk kita coba beralih ke dunia kecantikan itu dengan menggunakan produk herbal itu atas referensi siapa? Iya. Jadi dimulai dari virgin coconut oil itu ya. Jadi banyak yang meminta saya minta saya untuk membuatkan virgin coconut oil hasil saya sendiri, karena saya menceritakan saya mengkonsumsi hasil tangan saya sendiri, yang saya blender sendiri, saya olah sendiri dan sebagainya. Nah, kemudian mereka minta dibuatkan seperti yang saya pernah ceritakan sebelumnya. Ketika ada yang request, saya akan minta modal dari mereka gitu. Jadi mereka yang kirim biaya untuk produksinya, saya produksi, saya kirimkan. Nah, itu awalnya virgin coconut oil itu. Setelah beredar virgin coconut oil yang saya produksi, akhirnya saya juga menawarkan di berbagai media online bahwa saya punya produksi virgin coconut oil, karena ada margin dari orang-orang yang sebelumnya pre-order ya. Betul. Mereka kirim biaya produksi, saya produksi, ada margin. Dari situ saya semakin hampir pokoknya sekitar sekian bulan saya jualan virgin coconut oil. Dari tanpa modal itu karena mereka yang transfer biaya produksinya. Banyak konsumen yang transfer biaya produksi di awal. Kemudian mengenai pertanyaan tadi, kok bisa ke skincare gitu ya, kok bisa ke kosmetik? Awalnya mereka yang minta, Umi kan kalau dulu manggilnya ada yang Mbak Faz, Teh Faz dan sebagainya ya gitu. Teh katanya ini Umi, jadi Umi, sering Umi sekarang.
teh ini kan bagus ya buat kesehatan dan kecantikan. Bahkan saya sering menyampaikan untuk menggunakan virgin coconut oil sebagai sun protector, sebagai pelembab dan sebagainya. Dibuat skincare-nya dong gitu. Kalau saya bikin skincare-nya siapa yang mau biayain? Saya bilang kan gitu. Ada Iya. yang siap katanya kita nih yang pre-order tapi trial minta sampel dulu. Oke, mau dibuatkan apa? Sabunnya, sabun batang yang menggunakan VCO. Tapi kalau bisa yang tanpa deterjen. Nah, itu kan challenge buat saya saat itu. Oke. Sabun berbusa tanpa deterjen. Saat itu bagi saya itu challenge banget, tapi saya belajar siang malam. Iya. Saya itu selalu tertantang kalau ada sesuatu. Setelah saya belajar, saya bilang, oke, saya siap gitu. Saya siap produksi sabun batang berbusa tapi tidak menggunakan deterjen gitu. Oke. Mereka kirim biaya produksinya, biaya untuk sampel, kemudian saya kirimkan sampel. Setelah sampelnya jadi, mereka bilang oke, gitu kan. Sabun batangnya oke, berbusa dan lembut. Oke. Akhirnya satu orang ada yang order 1.000, 3.000 piece dan sebagainya. Dari situ kan dapat margin lagi, mulai lagi ada request bikin lotionnya dong, gitu, bikin ininya dong, itunya dong, sampai alhamdulillah sekarang bisa sebesar ini. Oke. Dan itu semua otodidak ya, Mi ya? Otodidak trial and error gitu. Okay. Saya mengalami bikin sabun kok nggak berbusa tapi nggak keras gitu kan. Apa yang salah, apa yang kurang, pelajari lagi. Kenapa bahan ini ketemu bahan ini hasilnya begini. Apabila bahan ini ketemu ini, siang malam saya belajar. Gitu, jurnal-jurnal dari berbagai perpustakaan online saya bukain gitu, saya pelajari, dan alhamdulillah akhirnya trial and error itu menghasilkan sampel yang diharapkan oleh mereka. Tapi sebetulnya yang launching pertama itu belum sempurna gitu kan. Akhirnya setelah launching beredar, diperbaiki lagi sampai akhirnya makin kesini makin oke produknya. Makin luar biasa, Mi, bukan oke lagi, Mi, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Nutrisi Herbal itu sudah terkenal di seluruh pelosok negeri. Sampai saya dulu itu ya tahadus binikmah ya, nggak Allah maha baik. Ya. Mungkin memang itulah rencana Allah, ingin saya diberikan amanah gitu. Jadi repeat ordernya kok kenceng. Saya bikin, kalau dulu ya karena masih skala kecil, bikin segini habis, bikin segitu habis, bikin segini habis. Wah, kata saya kok nggak pernah cukup gitu. Tahun-tahun pertama itu sampai saya setiap kali dapat margin itu langsung untuk produksi lagi, Bang Andi. Sampai saya ketika punya omset 500, bukan omset sih, sudah margin ratusan juta. Saya belum punya rumah. Ya, sudah margin ratusan juta, belum punya rumah, belum punya mobil. Karena uangnya untuk produksi terus. Iya. Biaya produksi yang tidak pernah cukup gitu. Tapi akhirnya ada masukan gitu bahwa harus memaksakan diri, memaksakan untuk punya tempat dulu gitu kan, punya mobil gitu untuk untuk transportasi dan sebagainya. Akhirnya saya tekan sedikit lah, yang sebetulnya permintaan masih teriak-teriak gitu, ini kurang gitu. Alhamdulillah sampai tahun pada saat pandemi. Awal pandemi itu kan perekonomian sempat drastis ya. Betul. Ngedrop gitu, kalau bisa dikatakan perekonomian Indonesia sempat ngedrop gitu. Bahkan banyak skincare besar, kosmetik dan sebagainya, obral dan sebagainya ya. Batrisya awal pandemi 3 bulan pertama itu sampai 3 shift. 3 shift karena produksi hand sanitizer. Hand sanitizer dan virgin coconut oil, karena virgin coconut oil itu banyak sekali testimoninya yang sembuh dari COVID setelah konsumsi virgin coconut oil. Salah satunya ya beberapa trainer besar, artis dan sebagainya, banyak sekali, kalau googling bisa dilihat, banyak sekali testimoni yang sembuh setelah konsumsi virgin coconut oil. Makanya saya selama pandemi
pergi-pergi jauh gitu, sekeluarga pulang nyampe rumah minum virgin coconut oil yang banyak. Gitu Iya, iya iya. bisa sampai Kalau gitu ntar Andi coba segelas juga deh kalau untuk minum. iya penting Bang Andi lagi musim pandemi begini. Iya, ngeri, ngeri sedep emang ini Mi. Mana lagi pancaroba pula lagi cuacanya. Iya betul, Hmm, dari flu jadi banyak COVID juga. iya. Umi, baterai herbal sekarang diproduksi di mana sih? Dan sudah ada berapa cabang di Indonesia, sorry? Kalau pabriknya ada di Bogor, itu PT Gizi Indonesia. Ada juga pabrik ada beberapa sih, ada di Rangkas Bitung, di Bekasi, di mana tuh? Rangkas Bitung, Bekasi, Bogor itu sih pabrik utamanya di situ. Kalau distribusinya, kalau tadi ya ada sudah berapa cabangnya di Indonesia, kita bahasanya bukan cabang, tapi ada stokis. Stokis Oke. itu yang pembelanjaannya 800 jutaan per bulan ke atas ya. 800 jutaan ke atas per bulan. Nah, kalau di bawah stokis namanya distributor. Distributor itu pembelanjaannya di atas 80 juta per bulan. Gitu. Oke. Di bawahnya distributor ada agen, kemudian ada subagen, reseller dan sebagainya. Jadi kita punya rantai distribusi. Perusahaan hanya mengirim ke stokis. Stokis lah yang mendistribusikan ke berbagai Agen. kota di Indonesia gitu. Oke. Oke, Umi, sebelum kita bahas soal bukunya yang laris manis pada saat itu di tahun 2016, aku tuh mau tanya dulu ke Umi. Kenapa sih Umi Iya. brand ambasadornya Batresia Herbal tuh harus artis? Umi nggak mau pakai Andi gitu, nggak mau. Bang Andi mau jadi brand ambassador Patricia. Why not Umi? Dengan senang hati kalau Umi minta Andi untuk jadi BA. Untuk Sebetulnya rangkum. kalau kenapa harus artis, kita Ya. itu apa namanya itu permintaan dari jajaran juga bahwa Mm-mm. Umi ini Patricia harus banyak yang coba gitu karena hampir setiap yang coba repeat order. Bisa dibilang 90 sekian persen yang coba pasti repeat order gitu kan. Nah, Oke. tapi masalahnya adalah masih banyak orang yang nggak tahu Patricia gitu kan. Oke. Dari se-Indonesia ini ternyata kalau kita gali gitu, ternyata masih banyak juga ya yang nggak tahu Patricia. Padahal kita merasa udah besar gitu ya, udah booming karena ternyata lingkaran kita yang rame, di lingkaran kita rame sekali gitu. Ternyata di sudut-sudut kota sana ada yang nggak kenal Patricia, di Hmm. sudut-sudut Lampung juga mungkin banyak yang nggak kenal Patricia gitu. Akhirnya kita bagaimana supaya Patricia gaungnya terdengar di mana-mana. Oh, Berarti kan harus mencari figur yang punya banyak follower kan begitu. oh betul. Dan Betul, bagaimana betul. supaya brand ambassador itu juga mewakili brand kita. Makanya brand ambassador kita berhijab semua. Oke. Berarti Andi nggak masuk ya Mi untuk jadi BA ya Mi? Enggak masuk karena nggak berhijab. Enggak, kan tadi Umi bilang ada yang untuk cowok kan? Iya. Mm-mm. Ya kali Atau Mi boleh Mi jadi yang BA untuk yang cowok. bisa kalau followernya sudah jutaan. Nanti. Sangat bisa ya. Iya, iya. Karena Andi pengen juga tuh, karena memang betul kata Umi, jadi ternyata mungkin memang mereka yang kurang update atau memang Batresia belum menyentuh semua kalangan gitu ya di setiap daerah. Artinya di Lampung pun belum banyak yang tahu akan adanya Batresia. Oh ini produk apa gitu. Jadi aku kemarin sempat jelasin juga ke mereka bahwa ini ya udah kemana-mana gitu, best seller juga gitu kan. Nah aku pikir Tahun lalu kita pakai iklan di TV, Bang Andi. ya. Jadi satu hari itu di berbagai TV, di berbagai stasiun TV swasta dan sebagainya itu ada di di Trans TV, Indosiar, RCTI dan sebagainya gitu ya. Kita pasang iklan TVC sehari bisa berkali-kali. Tapi itu per bulannya kita habis miliaran untuk iklan TV. Cuma kan sekarang sudah pergeseran ini ya, sudah banyak yang meninggalkan nonton TV juga kan. Betul. Gitu. Akhirnya kita, oh iya ya, kayaknya agak kurang, saat ini nih kurang apa ya namanya,
kurang dapat lah gitu ya dengan biaya setinggi itu kita habiskan untuk TVC. Akhirnya kita coba yang digital, yang lebih ke media sosial dan sebagainya. Gitu. Instagram, Dan YouTube gitu ya, Mi, sepertinya, ya. iya, dengan adanya kita merekrut banyak brand ambassador yang punya followers dan follower banyak dan fanatik, justru Batrisya sekarang lebih dikenal, lebih banyak yang tahu gitu. Iya. Oke sih memang, iya betul sih. Nah, Umi. Bahkan saya juga kemarin sampai kaget ketika salah satu video saya viral ya, terus banyak di berita-berita dan masuk ke akun gosip dan sebagainya gitu. Dan dunia digital ini malah gaungnya lebih cepat, lebih apa bahasanya kan? Ya, pergerakannya lebih cepat lah gitu ya, lebih cepat kemana-mana gitu. Lebih cepat viral. Iya, lebih cepat viral, betul. Berapa Umi Karena modal kalau awal untuk ada buka stokis di Lampung? peluang. Kenapa? Berapa yang harus disiapkan untuk buka stokis di Lampung? Kalau biaya untuk jadi stokis besar, itu minimal 800 juta harus terjual dalam 1 bulan. Tapi kan langkahnya nggak harus langsung jadi stokis gitu. Aku hampir mau jual tanah Umi ini. Kenapa? Aku hampir mau jual tanah tadi. Dan di Batrisya itu bukan begitu. Misalnya Bang Andi punya uang 800 juta. Saya mau langsung jadi stokis nggak bisa. Gitu. Itu wajib punya wajib punya kaki dulu, wajib punya pasar dulu gitu. Wajib punya rantai distribusi dulu. Makanya harus merangkak dari bawah, dari agen, jadi distributor, jadi stokis. Karena kalau sistem kapitalis punya uang 800 juta langsung jadi stokis, rantainya belum kokoh, itu nantinya diobral. Oh iya, betul. Gimana caranya supaya habis 800 juta dalam 1 bulan? Kalau sudah diobral, kacau sudah pasar Batrisya. Jadi kita sistemnya tidak kapitalis. Bukan orang yang banyak uang bisa langsung duduk di posisi stokis gitu. Tapi orang yang punya pasar gitu, orang yang punya penjualan rutin gitu. Apa namanya? Apa? Ya, pokoknya ada track record bahwa dia bisa menjual produk Batrisya sebulan sekian gitu. Oh gitu. Jadi nggak boleh obral. Kalau obral kita kasih SP. Oh, udah kasih masih SP. Obral SP2. Iya, masih obral lagi SP3 artinya kita akan menyatakan bahwa nama ini di blacklist dari Batrisya. Bukan seller resmi lagi. Ya. Iya, tidak boleh jual di bawah harga standar, tidak boleh diskon tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan tidak boleh menjual produk sejenis. Jadi kalau misalnya Bang Andi menjadi seller Batrisya, menjual juga skincare merek lain, nggak boleh, itu kena SP. Jadi khusus kalau di online ya. Aturannya repot ya, seperti repot, tapi alhamdulillah itu justru membuat seller Batrisya fokus. Dan banyak sekali testimoni di Batrisya, para stokis itu dulunya adalah orang-orang yang merintis dari nol. Banyak yang awalnya marketer tanpa modal, yang rumahnya tadinya dari kayu, dari bambu, sekarang sudah jadi miliarder, punya rumah, punya mobil, dikit-dikit saya dapat, kalau baca itu ya, baca postingan para stokis, hari ini beli tanah sekian hektar, Masya Allah. Hari ini beli mobil ini, hari ini beli ruko cash, 1 miliar langsung cash. Pokoknya kalau baca lihat postingan-postingan para stokis tuh, Masya Allah lah, keren-keren mereka itu. Ya di bawahnya juga keren-keren, karena stokis bukan apa-apa kalau distributornya nggak pada keren, agen-agennya nggak pada keren. Betul. Kalau stokisnya aja bisa beli tanah berhektar-hektar, belum lagi kendaraan. Aku nggak tahu deh Umi beli apa deh ini, pesawat apa kali ya? Nggak juga sih Bang Andi, kalau saya dari dulu lebih fokusnya ke perusahaan kali ya. Pengembangan bisnis. Nggak terlalu. Lebih senangnya bagaimana uang ini lebih bermanfaat lagi buat orang banyak.
bagaimana semakin banyak lagi yang merasakan manfaat dari Batrisya. Jadi fokusnya ke jumlah orang sih. Bukan, jadi makanya termasuk juga kalau saya berderma misalnya membantu orang, saya kurang kurang apa ya, kurang suka membantu orang dalam jumlah besar ke sedikit orang gitu. Iya. Jadi gimana caranya semakin banyak yang merasakan manfaat dari Batrisya, atau kalaupun bantuan sifatnya materi, misalnya kayak waktu pandemi kan, pandemi kan banyak tuh yang perekonomiannya sempat ngedrop parah, ya kita buka donasi, siapapun yang butuh untuk dapur gitu ya, butuh sembako dan sebagainya, silahkan DM, itu rame sekali. Kita lihat kebutuhannya, kalau memang itu urgent, kita kirim dimanapun, di kota manapun kita kirim gitu. Nanti aku Seperti itu. DM Umi ya. Jadi harapannya, iya. Nanti aku DM Umi. Nah, kalau Bang Andi DM saya, apa namanya, Umi, saya butuh dong buat kreditan mobil saya. Ya. Bercanda Umi. Seperti itu. Jadi kalau saya begitu, kalau membantu orang melihat dari urgensinya dan jumlah orang. Saya lebih suka banyak yang menerima manfaat dari Batrisya. Nah Umi, aku make sure lagi ya Umi. Jadi berarti awal Umi benar-benar share konsep atau share resep sih sehingga dapat pemodal yang membiayai produksi pada saat trial error dulu di awal-awal. Iya, seperti itu. Betul? Iya, betul. Itu yang dimaksud tanpa modal kadang-kadang. Ya? Kenapa? Ya itu yang dimaksud tanpa modal berarti. Iya, betul. Jadi saya sempat baca juga komentar-komentar di akun gosip, di halaman-halaman portal berita dan sebagainya. Mereka sangat banyak yang meragukan. Mana ada sih bisnis tanpa modal gitu kan? Betul. Kalau dianya mungkin nggak pakai modal, tapi orang tuanya mungkin kaya raya gitu kan, ada, atau modalnya dari orang tuanya. Terus ada juga yang semua bisnis tuh pakai modal dan sebagainya gitu. Ya, yang saya maksud tanpa modal adalah sayanya nggak keluar modal yang khusus buat usaha, tapi modal kepercayaan. Orang meminta dibuatkan produk, saya produksi dari modal mereka gitu. Itu yang dimaksud dengan tanpa modal, seperti itu. Jadi betul-betul Umi balik lagi, aku make sure itu jual konsep dan jual resep ya? Iya, nggak jual resep sih bahasanya ya. Karena kan resepnya tetap bisa ya. Iya, artinya Umi punya resepnya gitu. Share resepnya gitu ke teman-teman. Dan mereka percaya, itu kenapa selalu continue teruskan produksinya. Betul. Saya kadang-kadang juga berpikir agak aneh gitu ya. Ya Allah, kata saya, tahadus binik mah Allah maha baik. Kok dikirim banyak orang yang percaya sama saya? Mereka kenal dari internet. Tahu saya dari internet, belum pernah ketemu. Ada beberapa dokter yang saat itu order minta dibuatkan ribuan produk gitu ya, termasuk juga pada saat itu sampai sekarang beliau masih masih intens menggunakan produk kita gitu. Oke. Itu dokter ahli gitu kan, orang kesehatan, tapi percaya sama saya, minta dibuatkan produk seperti yang beliau inginkan. Tapi untuk membuat ini logis, saya perlu menjelaskan bagaimana prosesnya sehingga dokter apoteker percaya sama saya. Jadi mereka telepon, nanya saya panjang lebar. Jadi bukan, saya kesannya, masa sih kenal di internet terus mereka mau transfer, itu kan seperti nggak masuk akal. Nah ini saya mau jelasin bagaimana sih sehingga mereka percaya. Mereka telepon, wawancara, panjang lebar bertanya, misalnya contohnya mau membuat apa, saya mau dibuatkan produk ini gitu, produk ini yang khasiatnya seperti ini. Lalu saya bilang, oke, siap, saya nanti akan buatkan produk kira-kira yang khasiatnya seperti ini. Kemudian, Teh mau pakai komposisi apa? Gitu. Itu jadi mereka ininya semacam interogasi. Iya. Saya mau pakai bahan ini. Kenapa bahan ini gitu?
bukannya bahan ini nanti reaksinya begini. Betul, reaksinya memang seperti itu apabila begini begini begini. Nah, dengan kadar sekian reaksinya akan seperti ini seperti ini seperti ini. Ketemu dengan bahan ini. Nah, ketika saya menjelaskan detail dia bahan ini ketemu kulit yang begini, maka dia akan reaksinya begini. Ini apabila begini begini begini, maka ya seperti itu. Panjang lebar wawancara seperti diinterogasi sampai akhirnya keren teh itu. Teh keren Umi dapat banget dari ini mana sih saya. Umi ilmunya? Cukup baca itu tadi ya? Iya, baca jurnal-jurnal penelitian hasil orang lain yang meneliti, saya yang baca. Oke. Kemudian compare. Ya, Gitu. ya. Hasil penelitian orang lain saya baca banyak, saya compare, saya simpulkan. Smart Seperti sekali. itu. Umi. Setelah mereka percaya, yakin bahwa produknya akan bagus, ya mereka berani transfer modal. Luar biasa. Umi, Andi mau tahu dong, di tahun keberapa Umi pegang uang miliaran saat itu? Tahun kelima sih. Tahun kelima itu omset sudah 1 miliaran per bulan. 2000 berapa? Jadi itu 2016 saat buku tersebut diluncurkan. Jadi awalnya gini, tahun 2016 itu saya ikut di komunitas Akademi Trainer. Saya masuk di Akademi Trainer untuk belajar untuk apa bahasanya? Menjadi pembicara. Belajar untuk menjadi pembicara karena banyak teman-teman yang menyampaikan bahwa Teh Faiz harus berbicara untuk menginspirasi banyak orang. Betul. Banyak orang di luar sana yang hidupnya penuh dengan kesusahan, yang hopeless, yang merasa bahwa hidupnya itu tidak beruntung, sial, miskin terus-menerus dan sebagainya. Mereka harus dibuka pemikirannya bahwa kalau sungguh-sungguh gitu, kalau jalannya tepat, orang miskin, orang tidak punya modal, orang seperti Teh Faiz ini, buktinya bisa menjadi orang secara finansial sukses gitu. Pada saat itu padahal omset masih 1 miliaran, tapi sudah banyak yang bilang Teh Faiz hebat gitu kan. Harus menginspirasi nih Teh gitu. Menginspirasi, emang cerita saya menginspirasi kah gitu? Sangat menginspirasi gitu. Betul. Nah, teman-teman itu mendorong saya untuk menuliskan cerita saya di buku. Akhirnya karena dorongan itu saya berpikir, oh iya ya, saya punya cita-cita bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Nah, kalau memang buku saya ini bisa menginspirasi banyak orang, berarti hanya dengan saya menyempatkan menulis satu buku yang bisa menerima manfaatnya bisa jutaan mungkin kan begitu. Betul. Ya sudah, akhirnya saya sempatkan menulis dan ternyata betul, belum buku itu launching, baru saya cerita di Facebook, saya mau menulis buku begini gitu ya, cerita tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya mengawali bisnis sampai saya sekarang beromset 1 miliaran per bulan. Siapa kira-kira yang mau pre-order? Ramai ternyata. Kalau saya bilang gini, buku saya harganya 500.000. Buku saya harganya 500.000. Kalau pre-order harganya cukup 250.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat saya bilang kalau pre-order harganya 250.000. Dibuka pre-order sampai tanggal sekian, jam sekian. Itu pada hari tutup banyak yang nelpon. Teh, tolong tungguin. Ini saya bawa anak saya katanya ke ATM, saya mau transfer. Tolong jangan dulu ditutup gitu. Jadi ramai sekali yang pre-order. Saya sampai berpikir, oh iya ya, ternyata banyak yang butuh cerita inspirasi ini. Mereka mau tahu gimana awalnya Teh gitu. Kok bisa sampai 1 miliaran, dulunya nggak punya modal, hidup di kontrakan, bisa makan aja udah bagus gitu. Gimana awalnya? Ya? Akhirnya setelah launching, Masya Allah langsung habis di bulan pertama. Berapa? Jadi Bramedia nggak sempat nyetok. Ada berapa buku yang sudah terjual dari saat itu, Mi? Karena sudah bertahun-tahun saya tuh persisnya lupa. Sebelum aku closing deh, Mi, terakhir, aku pengen tahu standar kesuksesan buat Umi itu apa sih, Umi? Apakah dengan posisi yang Umi sekarang inilah standar kesuksesan itu? Kalau saya melihat
standar kesuksesan itu bukan dari finansial, tapi dari seberapa banyak orang menerima manfaat dari dirinya gitu. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya, seseorang bisa sukses dari sisi manapun. Mau bermanfaat dari sisi apa? Misalnya jadi penulis, ternyata tulisannya membuka pikiran banyak orang, bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Mau jadi YouTuber, ternyata sebagai YouTuber bukan cuma dompet ketebal karena monetize dan sebagainya. Yeah. Tapi konten-kontennya sangat bermanfaat bagi banyak orang, orang termotivasi, mendapatkan informasi dan sebagainya. Intinya apapun profesinya, semakin banyak yang menerima manfaat darinya, semakin sukseslah dia. Sehingga nanti di yaumil akhir, di yaumil mizan atau di yaumil mahsyar, banyak orang bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya pernah mendapatkan manfaat dari orang itu. Gitu. Dengan banyak yang bersaksi, insya Allah kita mendapatkan keselamatan di sana. Amin, amin Umi, ya Allah, makasih Umi. Iya, saya terima kasih banyak sudah diundang di YouTube channelnya Anes Project. Mudah-mudahan sharing kita hari ini dilihat banyak orang dan menginspirasi, memotivasi banyak orang. Amin, amin, amin. Ya oke. Pokoknya nanti aku pengen ketemu Umi deh. Someday, kapanpun itu, semoga doaku dijabah. Aku pengen ketemu Umi, kita bisa ketemu langsung, sharing-sharing langsung ya Umi. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu langsung malah bisa lebih bersinergi lagi ya. Betul. Salam buat keluarga besar, Umi. Aku pamit. Salam buat tim. Salam buat tim juga. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum Terima kasih Umi. banyak.